Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa menjalankan ibadah puasa, dan nikmat untuk bisa mendatangi majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilm. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mensyukurinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan kenikmatannya kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Wa la in kafartum apabila kalian kufur, mengingkari, tidak bersyukur, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, adalah azab yang pedih. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Pada bab yang ke-18 kita pada hari ini, yaitu hari ke-18 dari bulan Ramadan, dan pembahasan kita adalah bab yang ke-18 dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan ini berjudul An-Nahyu 'anil bid'ai wa muhdatsatil umur. Larangan melakukan perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Larangan melakukan ibadah-ibadah atau perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Ini bab yang ke-18. Jadi pembahasan ini, para hadirin sekalian, berkaitan erat dengan kalimat syahadat yang kita ucapkan setiap harinya, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersaksi dan kita meyakini, kita mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kita meyakini bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia, sebelum beliau wafat,
maka kita yakini bahwasanya beliau telah menyampaikan semua ajaran Islam. Semua ajaran Islam telah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Dari A sampai Z, alif sampai ya, semua ajaran Islam telah disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada seseorang yang bertanya kepada para sahabat, ya ini orang Yahudi, saya kalau nggak salah, orang non Muslim, bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi SAW. Orang itu bertanya, "A'allamakum nabiyyukum kulla syai'in?" Apakah Nabi kalian, yaitu yang dimaksud di sini Nabi Muhammad SAW, telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Iya." Hattal khoro'ah, sampai adab ketika buang hajat itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya para sahabat itu telah mendapatkan semua ajaran Islam dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Ya, sehingga ketika ada perkara-perkara baru yang disandarkan ke dalam Islam yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan oleh beliau, maka di sini kita harus berhati-hati. Ya. Karena kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kita meyakini bahwasanya beliau telah menyampaikan semua ajaran Islam. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan hadis-hadis Nabi, di sini yaitu Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau mengatakan apa yang dimaksud dengan bid'ah? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Yaitu beliau mengatakan al-bid'atu hiya tariqatul mukhtara'atu fid din. Bid'ah itu perkara yang diada-adakan di dalam agama. Perkara atau sesuatu yang diada-adakan dalam hal urusan agama. Tudohi syariah, yang itu mirip dengan syariat Islam itu sendiri. Jadi mirip. Biqasdi biha ziyadatu taqarrubi ilallah, yang dimana orang-orang yang melakukan bid'ah itu mereka bermaksud dengan bid'ah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakum ala sihhatiha dalilun syar'iyyun sahihun aslan aw wasfan, yang dimana perkara-perkara bid'ah ini tidak dilandasi dengan dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jadi kurang lebih ketika kita mendengar istilah bid'ah, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan di dalam Islam, di dalam agama. Jadi bukan dalam urusan dunia. Ya, jadi dalam urusan apa? Urusan agama. Yang dimana perkara-perkara tersebut mirip dengan syariat Islam, mirip. Ya, jadi mirip dengan syariat Islam. Kemudian biqasdi biha ziyadatu taqarrubi ilallah, yang dimana pelaku bid'ah ini mereka bermaksud juga untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Jadi para pelaku bid'ah ini mereka juga ingin mendapatkan apa? Pahala, ingin mendapatkan ganjaran dari bid'ah yang mereka lakukan. Ya, jadi ini diantara ciri-ciri ketika kita mendengarkan istilah bid'ah. Yang pertama, bid'ah ini perkara baru dalam urusan agama. Kemudian yang kedua, perkara-perkara bid'ah ini mirip dengan hukum-hukum yang ada di dalam Islam, mirip dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Mirip. Kemudian yang ketiga, para pelaku bid'ah mereka juga ingin mendapatkan pahala di saat mereka melakukan bid'ahnya. Ya, ini tiga hal yang diantara ciri-ciri dari perkara-perkara yang dinamakan dengan bid'ah. Kemudian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa ayat. Di antaranya yaitu surat Yunus ayat ke-32.
Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, tidak ada setelah kebenaran yang datang kecuali kesesatan. Ya, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kecuali kesesatan. Ya, sehingga perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak disampaikan oleh beliau, maka ini termasuk ad-dhalal, termasuk kesesatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 32. Dan tentunya kita meyakini bahwasanya yang namanya al-haq, kebenaran, itu tidak mungkin bersatu selama-lamanya dengan yang namanya ad-dhalal. Ya, yang namanya kebenaran dengan kesesatan ini tidak mungkin bersatu selama-lamanya. Sebagaimana tauhid itu tidak mungkin ketemu dengan yang namanya syirik. Kalau orang itu bertauhid, maka dia wajib menjauhi kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Ya, dan orang yang jatuh dalam kesyirikan, maka dia tidak mungkin orang ini dikatakan dia bertauhid. Karena dua hal ini tidak mungkin bersatu. Begitu pula ketaatan dan kemaksiatan. Ini sesuatu yang berlawanan. Maka tidak akan ketemu selama-lamanya. Maka famada ba'dal haqqi illa dhalal. Kebenaran tidak mungkin ketemu dengan yang namanya kebatilan. Ya, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab yang ke-18. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-38. Surat Al-An'am ayat nomor 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidaklah kami meninggalkan di dalam Al-Qur'an sesuatu apapun. Maksudnya ayat ini, apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diperlukan oleh kehidupan manusia, itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, apa-apa yang membawa manusia ke jalan kebahagiaan, itu telah disebutkan, telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Segala sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Segala sesuatu yang mengantarkan manusia ke dalam kesengsaraan, kecelakaan, kebinasaan, itu juga telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang lengkap, yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita di dunia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, yaitu ayat yang ada di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, yaitu Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih terhadap suatu masalah dalam masalah agama, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikan perselisihan kalian kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah yaitu kepada Al-Quran, kepada Rasul yaitu kepada sunnah-sunnah beliau, dan dipahami dengan pemahaman yang benar. Ya, jadi terkadang kita berselisih pendapat, bagaimana hukum ini, ya bagaimana hukum ini, maka kita berselisih. Maka dalam perselisihan ini kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mengembalikan perkara-perkara yang belum dia ketahui hukumnya, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah, ya, kembalikan kepada ahli ilmu kalau kita belum bisa mengetahuinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ahlinya apabila kalian tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita ragu
apakah ibadah ini itu ada contohnya dari Nabi atau tidak? Apakah zikir ini itu pernah diajarkan oleh Nabi SAW atau tidak? Apakah bacaan salawat ini itu pernah dituntunkan oleh baginda Nabi atau tidak? Maka kewajiban kita kalau kita ragu, kalau kita tidak tahu, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita belum paham bahasa Arab, kita nggak punya ilmu alat ini contohnya nahwu, sorof, usul fikih dan sebagainya, usul tafsir, maka kita tanyakan kepada ahlinya. Ya, jangan kita beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Karena kalau kita beramal tanpa dilandasi dengan ilmu, dikhawatirkan kita jatuh dalam jurang-jurang kesesatan. Ini ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayat yang keempat, ayat yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab yang ke-18, yaitu ayat yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ya. Dan ikutilah jalan yang lurus itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subul. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqu bikum an sabilih. Yang dimana jalan-jalan yang menyimpang itu mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus tadi. Ya. Dalam hal ini, ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, pernah beliau membuat garis yang lurus. Ya. Beliau mengambil dahan atau ranting pohon, kemudian beliau membuat garis yang lurus di atas tanah, garis yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Ini jalan yang sebelah kanan, sebelah kiri dibuat cabang-cabangnya. Kemudian beliau mengatakan ini adalah jalan yang lurus. Dan jalan yang kanan ke kiri ini jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan kesesatan. Ya, kemudian beliau membaca firman Allah di dalam surat Al-An'am ini, wa anna hadza sirati mustaqima. Ya, ini adalah jalanku yang lurus, yaitu jalannya Nabi SAW. Ya. Fattabi'uh, maka itu ikutilah jalan yang lurus ini. Adapun jalan yang di kanan, yang kiri ini menyimpang semuanya. Ya, wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini. Yang dimana kalau kita mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi, akan menjauhkan kita, akan menyelewengkan kita dari jalan yang lurus. Ya, padahal di saat kita sholat, kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, tuntunlah kami kepada jalanmu yang lurus. Ya, ini kita minta kepada Allah. Maka jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah diajarkan dan dituntunkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, ini jalan beliau, jalan yang lurus. Maka setelah datang kepada kita jalannya Nabi Muhammad SAW, maka jangan lagi kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, kita fokus dan kita berusaha untuk tetap bisa istiqomah di atas sunnah beliau, di atas tuntunan beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan larangan dalam berbuat bid'ah dan larangan mengada-ngada dalam urusan agama. Kemudian ayat yang kelima, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya yaitu ayat dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Ali Imran ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya,
Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka balasannya apa? Kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, menjauhi hal-hal yang bid'ah, menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan di dalam urusan agama, maka balasannya yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, surat Ali Imran ayat nomor 31. Ayat ini ayat yang berisi ujian. Ya, banyak orang-orang yang mengaku KTP-nya Islam, mereka mengaku cinta kepada Nabi. Ya, setiap orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, pasti memiliki kecintaan kepada Nabi. Ya, karena Rasulullah SAW, beliau utusan Allah. Kemudian beliau punya jasa yang sangat besar kepada diri kita, melebihi jasa yang dimiliki kedua orang tua kita. Orang tua kita punya jasa. Ya, kedua orang tua kita punya jasa. Ibu kita yang mengandung, ibu kita yang melahirkan kita, menyusui kita, merawat. Ayah kita yang mencarikan nafkah, mendidik, membesarkan kita. Ini jasa kedua orang tua. Jasanya Nabi SAW itu jauh lebih besar dibandingkan jasa yang dimiliki kedua orang tua kita. Kalau kita mempelajari sejarah kehidupan Nabi, ini banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi untuk bisa menjaga dakwah tauhid. Ketika Rasulullah berdakwah, itu bukan bertabur dengan bunga mawar di jalan, tapi banyak gangguan-gangguan, banyak rintangan-rintangan yang beliau hadapi untuk menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan dakwah Islam. Rasulullah SAW beliau dicaci maki sama orang-orang kafir. Beliau dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang sihir. Beliau diusir dari kota Mekah dan beliau diancam untuk dibunuh. Ini banyak. Kemudian ketika beliau berdakwah, beliau dilempari batu, beliau dilempari kotoran onta, beliau pernah dicekik lehernya. Ini banyak para jemaah. Ya, taruhannya nyawa. Jadi ketika Rasul SAW menyampaikan Islam, ini taruhannya nyawa. Ya, enggak tanggung-tanggung. Rasulullah ditawari jabatan, ditawari kedudukan, ditawari wanita yang paling cantik, ditawari harta yang banyak, beliau tidak mau itu semuanya. Demi untuk menjaga kelangsungan dalam mendakwakan tauhid. Ya, ketika kita mengingat jasa-jasa yang dimiliki oleh Nabi, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh beliau, maka itu akan semakin menambahkan kecintaan kita kepada beliau. Ya. Jadi setiap orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, mereka pasti cinta kepada Nabi. Ya. Dan orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, pasti cinta kepada Allah. Sebelum cinta kepada Nabi, mereka cinta kepada Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana Allah cinta kepada kita? Kita semuanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang mengatur alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, kita cinta kepada Allah. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita? Maka pertanyaan ini bisa dijawab kalau kita mengikuti petunjuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ayat tadi jelas, Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, kalau kalian itu ngaku cinta kepada Allah, maka konsekuensinya apa? Fattabi'uni. Konsekuensinya kalau kita ngaku cinta kepada Allah, konsekuensinya, kelazimannya adalah kita mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Baru setelah itu yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, kita semuanya butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh maghfirah,
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain kita puasa Ramadan yang itu bisa mendatangkan ampunan, selain kita sholat malam, sholat tarawih yang itu juga insya Allah bisa mendatangkan ampunan, maka yang tidak kalah pentingnya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu dengan fattabi'uni, yaitu kita mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, ini harus kita ingat ayat ini agar kita dicintai oleh Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, yaitu diantara caranya adalah mengikuti petunjuk beliau, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ayat-ayat Al-Quran, jadi banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang di situ Allah mengingatkan kita, Allah mewanti-wanti kita untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya Nabi dan para sahabat-sahabat beliau. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi itu banyak larangan-larangan untuk melakukan amalan-amalan yang itu bid'ah atau perkara-perkara yang diada-adakan di dalam Islam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan, siapa yang mengada-ngada hal-hal yang baru di dalam perkara kami, di dalam urusan kami, di dalam Islam, ma laysa minhu, yang bukan termasuk darinya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Kalau amalan itu tertolak, maka amalan itu pasti tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tertolak. Ya, barang siapa yang melakukan amalan-amalan, melakukan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada petunjuknya dari kami, yaitu dari Nabi, maka amalan itu adalah amalan atau ibadah itu adalah ibadah yang tertolak. Ya. Jadi raddun itu artinya mardud, yang tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merugikan ya seorang muslim, seorang muslimah ketika dia melakukan amalan, melakukan ibadah, baik itu ibadah lisan seperti zikir atau ibadah-ibadah anggota badan ya seperti sholat. Kalau ibadah itu ternyata tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh para sahabat, maka ibadah ini akan tertolak, tidak bernilai pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan-amalan seperti ini tidak akan menjadi teman kita di alam kubur. Kan kita pernah mendengar hadis Nabi, ya kalau jenazah itu diantarkan ke liang lahat, jenazah ini diiringi oleh tiga hal. Yang pertama diiringi oleh keluarganya, termasuk di sini teman, tetangga-tetangganya. Ya kan biasanya kalau orang mati itu kan diantar oleh siapa? Diantar oleh keluarganya, diantar oleh temannya, diantar oleh tetangga-tetangganya. Kemudian yang kedua, jenazah ini diantar oleh hartanya. Ya, hartanya kalau jenazah ini punya motor, kalau yang jenazah ini sudah mati, kalau yang punya motor ini sudah mati kan yang punya motor masuk ke ambulan kan gitu ya. Motornya digunakan oleh orang lain untuk mengiringi jenazah yang punya motor. Begitu pula yang punya mobil mati, yang punya mobil masuk ke ambulan atau masuk ke keranda, mobilnya dipakai orang lain untuk mengantarkan jenazah tadi. Ini yang kedua. Jadi yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Yang mengiringi jenazah ini apa? Amalnya. Setelah jenazah ini dimakamkan, setelah jenazah ini dikuburkan, maka dua diantaranya kembali. Siapa yang kembali?
Yang kembali siapa? Keluarganya kembali, teman-temannya pulang, sahabat-sahabatnya balik nang omahe dewe-dewe. Ya, tetangga-tetangganya pulang. Kemudian hartanya juga ikut pulang. Berarti yang bersama si mayit cuman apa? Cuman amalnya. Dan amal yang bersama si mayit ini adalah amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amalan itu enggak ada contohnya, amalan itu amalan bid'ah, maka amalan seperti ini tidak akan bersama si mayit di alam kubur. Karena amalan ini adalah amalan yang tertolak. Ini kan bahaya. Padahal kita di alam kubur sendirian. Yang menemani ya amal itu sendiri, amal ibadah kita semasa hidup kita. Ya kalau semasa hidup kita diisi dengan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan baru yang diada-adakan, ya siapa yang akan menemani kita di alam kubur? Enggak ada sama sekali. Ini kan sangat tragis. Dan ini sangat-sangat menyedihkan bagi orang yang di alam kubur. Maka pastikan semua ibadah yang kita kerjakan, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ibadah yang jelas-jelas dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula jami'ul uqud al-manhiyu anha batilah wa kadzalika samaratuha li'anna ma buniya ala batilin fa huwa kadzalik. Begitu pula muamalah-muamalah, transaksi-transaksi yang tidak dicontohkan oleh Nabi, yang tidak bersumber dari ajaran Nabi, maka transaksi ini batil, tidak dianggap transaksinya, ya, tidak dianggap transaksinya. Seperti transaksi riba. Riba ini jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu nganakno duit, dia ngutangi orang, ngutangi 1 juta. Kemudian dia minta dikembalikan 1,5 juta. Maka yang 500 ini namanya riba, dan ini tidak dianggap, dan ini batil, ini hukumnya haram, tidak boleh dimanfaatkan. Ya ini harus kita perhatikan, karena masalah bid'ah ini bukan hanya dalam masalah ibadah sehari-hari, tapi juga termasuk dalam masalah transaksi-transaksi yang itu melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka banyak transaksi-transaksi di zaman kita, transaksi-transaksi yang sifatnya kontemporer, itu harus kita pelajari dulu hukumnya. Kita pelajari dulu halal haramnya. Ya, jangan asal transaksi dan sebagainya. Adanya marketplace, adanya ini, adanya itu. Ini zaman ini semakin berkembang. Dan ini semakin menuntut kita untuk terus belajar dan bertanya. Ya. Ini hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya man ahdasa fi amrina hada, barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, urusan agama kami, ma laisa minhu, yang bukan termasuk darinya, fahuwa raddun, maka amalan itu adalah amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kalau hadis yang pertama tadi hadisnya Aisyah, ini hadisnya Jabir radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aynah wa ala sautuh washtadda ghadabuh ka'annahu mundiru jaishin, yang artinya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu berkhutbah, itu mata beliau itu memerah, seolah-olah beliau marah. Ihmarat ainah wa ala sautuh, ketika beliau berkhutbah itu suaranya kencang, keras, ya. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ngantuk itu jadi kaget, karena suara beliau kencang kalau khutbah. Wa ala sautuh. Ya kalau khotib-khotib di zaman kita kan beda-beda. Ada orang yang itu yang memang kencang bawaannya. Ada yang orang itu memang kebawaannya kalem. Ini beda-beda. Tapi pada dasarnya ketika khutbah itu dimaksimalkan suaranya itu bisa kencang.
Ya biasanya orang-orang yang ngantuk itu kan banyak, itu bisa terbangun. Ya, bawaannya kalau khutbah Jumat kan ngantuk ya. Apalagi pas Ramadan seperti ini, tidurnya pulas dan sebagainya. Maka Rasulullah kalau beliau khutbah itu beliau memerah, mata beliau memerah, seolah-olah beliau marah. Wa ala sautuh, dan beliau mengeraskan suara beliau. Washtadda ghadabuh, dan beliau seolah-olah beliau sedang marah. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, seolah-olah beliau sedang memberangkatkan pasukan untuk perang. Ini ketika beliau khutbah, ini keadaan Nabi ketika beliau berkhutbah. Gambaran beliau ketika beliau akan menyampaikan atau sedang menyampaikan khutbah. Yaqul, beliau bersabda, sabbahakum wa massakum. Ya, sabbahakum wa massakum. Kemudian beliau bersabda, buistu ana wasa'atu kahataini. Beliau melanjutkan sabda beliau, buistu wasa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah, kata Nabi, dan jarak antara diriku dengan hari kiamat itu antara dua jari ini, yaitu beliau memberikan isyarat jari telunjuk dan jari tengah. Jadi ketika Rasulullah itu diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, jarak diutusnya beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Beliau memberikan isyarat antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini jari telunjuk sama jari tengah dekat atau jauh? Dekat. Ya. Memang hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun Rasulullah SAW beliau diberikan wahyu tentang tanda-tanda hari kiamat itu ada. Beliau diberikan wahyu bahwasanya jarak ketika beliau diutus oleh Allah menjadi seorang rasul dengan terjadinya hari kiamat itu ibaratnya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ya. Jadi sangat dekat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqa al-qamar. Iqtarabatis sa'ah, hari kiamat itu telah dekat. Wansyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Bulan itu telah terbelah. Kapan bulan ini terbelah? Bulan ini terbelah terjadi di zaman Nabi SAW. Bulan menjadi dua. Ya, ini mukjizat. Di antara mukjizat yang Allah berikan, yang Allah tampakkan di saat Nabi itu masih hidup. Bulan terbelah menjadi dua. Ya. Kembali kepada hadis ini. Kemudian beliau melanjutkan sabda beliau, amma ba'du. Ya, ketika beliau berkhutbah, itu beliau memberikan ucapan amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, membaca Al-Quran, kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang namanya bid'ah itu adalah kesesatan. Summa yaqul, kemudian beliau melanjutkan sabda beliau, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang paling berhak terhadap orang-orang yang beriman. Man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu akan dinikmati oleh ahli warisnya. Wa man taraka dainan au doyaan fa ilayya wa alayya. Barang siapa yang meninggalkan hutang, ya, barang siapa orang yang meninggalkan hutang, kata Nabi, maka hutang itu adalah kembali kepadaku. Maksudnya Nabi yang akan menjaminnya. Jadi ketika Nabi masih hidup, kalau ada seorang sahabat, ada seorang muslimah yang meninggal dunia, dan orang ini nggak punya harta untuk menutupi hutang-hutangnya, maka hutangnya ini dijamin dan ditutupi oleh Nabi SAW. Beliau menutupi hutang itu dari Baitul Mal, ya, dari Baitul Mal. Ini sabda Nabi SAW. Jadi apa hubungan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas? Bab yang kita bahas tadi adalah larangan untuk melakukan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru. Hubungannya di dalam hadis ini tadi Nabi menjelaskan wa khairul hadyi hadyi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi. Sebaik-baik tuntunan itu tuntunan Nabi. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Wasyarrul umuri muhdatsatuha." Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Setiap yang namanya bid'ah itu dinilai dengan kesesatan. Ya. Jadi tidak ada bid'ah-bid'ah yang baik. Tidak ada bid'ah-bid'ah hasanah, enggak ada. Semua bid'ah namanya apa? Sesat. Karena Nabi sendiri yang bersabda, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu dicap, dinilai dengan kesesatan. Ya, ini yang harus kita ingat. Tidak ada istilah bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah yang baik. Semua bid'ah itu tercela. Semua bid'ah ini berujung kepada kesesatan. Ini Nabi yang menyampaikan. Ini Nabi yang bersabda. Ya, jangan kita mentafsirkan sabda beliau dengan hawa nafsu kita. Ya. Dan para sahabat juga meyakini akan hal itu. Para sahabat, generasi terbaik umat ini, generasi terbaik umat Islam, para sahabat itu mereka semuanya meyakini setiap bid'ah itu bernilai kesesatan. Ya. Setiap perkara-perkara yang baru itu berujung pada kesesatan. Walaupun banyak orang yang melakukan. Walaupun banyak orang yang melakukan. Di dalam hadis ini ya terdapat beberapa pelajaran. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yaitu hendaknya setiap khotib ketika menyampaikan khutbah itu dengan suara yang kencang, suara yang lantang, supaya terdengar oleh para hadirin yang menyimaknya. Ya, kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, yaitu disunnahkan ketika berkhutbah itu memulai dengan ucapan amma ba'du. Jadi diucapkan kata-kata amma ba'du. Kemudian yang ketiga, khairu ma yashtahilu bihil mar'u kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis di atas, perkara yang paling bermanfaat untuk menyibukkan diri seorang muslim dan muslimah adalah belajar Al-Quran dan sunnah. Ya. Jadi kalau kita ingin menyibukkan diri, maka sibukkan diri kita dengan belajar Al-Quran dan belajar hadis-hadis Nabi SAW. Ini sudah sangat cukup bagi kita. Ya, Al-Quran saja, ini kalau kita pelajari itu butuh waktu yang lama. Al-Quran ini ya, kalau kita pelajari itu butuh waktu yang lama, bertahun-tahun. Sebagaimana dahulu para sahabat, ya para sahabat ini orang Arab asli, orang Arab tulen, ini para sahabat. Dan mereka tahu ayat ini turun di sini, ayat ini turun berkaitan dengan kejadian ini para sahabat. Para sahabat ini ketika mereka diantaranya adalah Abdullah bin Umar kalau nggak salah. Seorang sahabat itu untuk bisa hafal surat Al-Baqarah, untuk bisa paham surat Al-Baqarah, itu mereka butuh bertahun-tahun. Ya, karena ketika para sahabat ini menghafal Al-Quran, bukan hanya sekedar menghafal, tapi mereka mempelajari isinya apa. Kemudian mereka mengamalkannya, baru mereka hafalkan. Kalau sekedar hafal toh, ya kalau sahabat ini cuma sekedar hafal, ya mereka cepat. Mereka orang Arab asli, mereka cerdas-cerdas, hafalannya kuat. Tapi bukan itu tujuan mereka. Mereka menghafal Al-Quran, sebelum mereka hafal, itu mereka memahami dulu isinya apa. Ayat ini maksudnya apa ayat ini. Kemudian mereka mengamalkan isinya, baru mereka hafalkan. Oleh karena itu, mereka menjadi generasi terbaik umat Islam. Generasi emasnya umat Islam, generasi para sahabat. Ini sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, ada waktu luang, pelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran ini ya pelajari tajwidnya, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya, ya, hukum-hukum tajwidnya. Mempelajari Al-Quran ini, mempelajari dengan metadaburinya, pelajari tafsirnya. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, maka ikuti kajian-kajian tafsir dari ustadz-ustadz kita yang bermanhaj salaf atau yang bermanhaj yang lurus. Jadi kita akan menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu menyibukkan diri dengan sunnah Nabi atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pelajaran yang ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, kewajiban para pemimpin umat Islam untuk menanggung
biaya atau menanggung hutang kaum muslimin yang ketika mereka mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Jadi kalau ada orang Islam ya meninggal dunia dan meninggalkan hutang dan orang ini nggak punya harta untuk melunasi hutangnya, ahli warisnya juga nggak punya harta untuk menutupi hutang-hutangnya, hutang si mayit, maka kewajiban para pemimpin untuk menutupi hutang tersebut. Ya diambilkan dari uang kas negara atau baitul mal ya atau yang lainnya. Atau diambilkan dari uang zakat atau yang semisalnya. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah bayanu qurbis saah, bahwasannya hari kiamat itu telah dekat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buistu was-saatu kahataini, aku diutus oleh Allah sedangkan jarak antara diriku dengan hari kiamat seperti jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ya ini kan sangat dekat. Tapi tetap ya, yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril datang menyamar sebagai seorang laki-laki yang ganteng, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Kemudian malaikat Jibril bertanya, akhbirni anisa'ah, kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama tidak tahu. Yang bertanya malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, itu tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Yang ditanya adalah Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau Rasul yang paling mulia, itu tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Kalau malaikat yang paling mulia, Rasul yang paling mulia sama-sama tidak tahu kapan terjadinya kiamat, maka bagaimana orang-orang yang muncul di zaman ini, mereka meramal terjadinya kiamat tahun ini sebagainya. Maka ini jelas-jelas kedustaan. Ya, ini jelas-jelas kebohongan di atas kebohongan. Ini pelajaran yang kelima dari hadis tersebut. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu beliau menjelaskan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu beliau mengatakan di antara hal-hal, jadi perkara-perkara bid'ah ini semuanya tercela. Semuanya bernilai negatif. Bahkan beliau menyebutkan ada 8 hal yang menjadikan bid'ah itu semuanya jelas-jelas tercela. 8 hal. Yang pertama, ya, yang pertama bahwasanya perkara bid'ah itu jelas-jelas sesat. Kullu bid'atin dolalah. Ya. Maka bagaimana orang yang beriman itu ketika dia sholat, dia minta kepada Allah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang tersesat. Ya. Ketika kita sholat, kita minta kepada Allah jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan juga jalannya orang yang tersesat. Maka jangan sampai bertentangan. Ketika kita sholat kita minta jalan yang lurus, tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita masih mengamalkan amalan-amalan yang di situ adalah amalan yang sesat, yaitu amalan-amalan yang bid'ah. Ini kan bertentangan. Ya. Jadi kita mintanya ini, ternyata praktek kita sehari-hari seperti ini kan bertentangan. Ini yang pertama. Jadi bid'ah itu tercela karena yang pertama setiap bid'ah itu bernilai kesesatan. Kemudian yang kedua, orang yang mengamalkan bid'ah itu jelas-jelas keluar dari petunjuk Nabi SAW, keluar dari yang namanya ittiba'us sunnah. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita, alaikum bisunnati, wajib kepada kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mengamalkan bid'ah, melakukan bid'ah, maka orang-orang ini adalah keluar dari tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang melakukan bid'ah ini bertentangan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, bertentangan dengan syahadat
Muhammad Rasulullah. Karena ketika seseorang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, itu sebagaimana yang kita singgung di awal, ketika seseorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti orang muslimah meyakini bahwasanya semua ajaran Islam telah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang beliau sembunyikan. Kalau ada ibadah-ibadah di zaman kita yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka ini hati-hati. Ya, jangan-jangan kita menganggap Nabi masih menyembunyikan syariat Islam. Kenapa demikian? Karena kita mengamalkan suatu amalan yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang-orang yang mengamalkan bid'ah, mengamalkan perkara-perkara yang diada-adakan, mereka telah mencela kesempurnaan Islam. Ya, Islam ini sempurna. Islam ini lengkap. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian. Jadi agama Islam ini sudah apa? Sempurna. Yang namanya sempurna kan nggak perlu ditambah-tambahi dan nggak boleh dikurangi. Seperti itulah Islam. Jadi nggak perlu dimodifikasi, nggak perlu ditambah-tambahi, dan nggak boleh dikurangi. Seperti Islam yang diajarkan oleh Nabi, begitu pula kita mengamalkan Islam. Ya, jadi orang yang mengamalkan bid'ah itu seolah-olah menganggap Islam ini belum sempurna, sehingga harus perlu ditambahi ini, ditambahi itu, perlu ditambahi perayaan ini, perayaan itu, perlu ditambahi zikir ini, zikir itu, dan sebagainya. Ini seolah-olah orang yang mengamalkan bid'ah menuduh Islam ini tidak sempurna. Kemudian yang kelima, orang-orang yang mengamalkan bid'ah, mereka secara tidak langsung mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa demikian? Karena orang yang mengamalkan bid'ah, mereka seolah-olah menuduh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu tentang syariat Islam yang mereka amalkan. Ya, jadi ada bacaan sholawat A, ada bacaan sholawat B yang tidak diajarkan oleh Nabi. Mengapa mereka mengamalkan? Seolah-olah kalau mereka mengamalkan, mereka menuduh Nabi tidak tahu bacaan sholawat ini, kan begitu? Ya, ini kan bahaya. Kalau menuduh Nabi tidak tahu bacaan sholawat ini bahaya. Ya. Atau mereka menganggap bahwasanya Nabi menyembunyikan bacaan sholawat yang mereka baca. Ya, ada bacaan sholawat yang di zaman kita yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Ada. Ya, banyak bacaan sholawat yang ada di zaman kita yang tidak diajarkan di zaman Nabi SAW. Ya, seolah-olah orang yang membaca sholawat-sholawat tersebut, mereka menuduh bahwasanya Nabi telah menyembunyikan sholawat tersebut. Seandainya sholawat itu baik, pasti sudah diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi, oleh Rasul, dan diamalkan oleh para sahabat. Buktinya apa? Buktinya Nabi tidak pernah mengajarkan sholawat tersebut. Buktinya para sahabat tidak pernah mengajarkan sholawat-sholawat tersebut. Ya, kalau Nabi tidak pernah mengajarkan, para sahabat tidak pernah mengamalkan, maka mengapa kita umat-umat yang datang setelah mereka itu justru mengamalkan hal tersebut? Kemudian yang keenam, ya, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan ini menyebabkan umat Islam bercerai-berai. Ya, menyebabkan umat Islam itu terpecah belah sampai menjadi 73 golongan. Ya, ini karena ada perkara-perkara bid'ah tadi. Dan perkara bid'ah ini bukan hanya dalam masalah ibadah, tapi dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah apa? Akidah. Seperti akidah Syiah, akidahnya Khawarij. Ini akidah-akidah yang bid'ah, yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, ya, ketika seseorang itu mengamalkan bid'ah, mengamalkan perkara-perkara yang diada-adakan, ketika bid'ah ini muncul, maka sunnah itu akan mati. Ya, karena yang namanya sunnah dan bid'ah tidak mungkin berkumpul, tidak mungkin bersatu. Jadi kalau di sebuah masyarakat itu di situ dihidupkan bid'ah, maka sunnah di situ pasti mati. Sunnah di situ pasti apa? Pasti mati. Ya, misalkan di sebuah masyarakat ada perayaan nisfu Sya'ban. Ketika nisfu Sya'ban mereka mengamalkan ini, mengamalkan itu, mereka baca ini, baca itu. Ada sholat ini, sholat itu. Di bulan Rajab juga seperti itu. Ketika ada masyarakat yang mengamalkan hal ini, maka di situ sunnah akan mati. Ya, sunnah akan mati, di situ akan dikubur. Karena yang namanya sunnah dan bid'ah tidak mungkin bersatu untuk selama-lamanya. Imma kita milih sunnah, atau imma orang itu milih bid'ah. Yang bid'ah jelas-jelas ini tertolak. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, di antara
hal-hal yang menunjukkan bahwasanya bid'ah ini tercela adalah bahwasanya orang-orang yang mengamalkan bid'ah itu rata-rata kebanyakan mereka berhukum dengan hawa nafsunya, bukan berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kenapa? Karena ketika kita bertanya kenapa Anda melakukan ini, padahal amalan ini tidak ada contohnya dari Nabi. Mengapa Anda mengerjakan amalan ini, ibadah ini, padahal ibadah ini tidak dicontohkan oleh para sahabat? Maka rata-rata jawaban mereka apa? Mereka kembali kepada hawa nafsu. Loh, kan ini kan baik, ya, ini kan bagus. Kenapa kok dilarang? Ya, jadi ini mereka kembali kepada perasaan mereka. Mereka kembali kepada hawa nafsu mereka, bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang bahaya. Ya, tidak setiap perkara yang baik itu pasti benar. Ya, karena kebenaran itu ditimbang dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini 8 hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa bid'ah itu tercela dari segala sisi? Dari 8 hal tadi yang disebutkan oleh beliau. Kemudian contoh-contoh bid'ah atau macam-macam bid'ah. Ya. Yang pertama, ini bid'ah dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah. Seperti keyakinan-keyakinan orang Jahmiyah, keyakinan orang Syiah, keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sesat, ya, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan bahwasanya si mayit ini bisa mendengar, sehingga ada orang-orang yang datang ke kuburan minta-minta kepada orang mati. Ini kan keyakinan-keyakinan yang bid'ah. Ya, padahal keyakinan yang ada di Al-Quran dan Sunnah, orang yang mati itu tidak bisa mendengar permintaan orang-orang yang masih hidup, tidak bisa mendengar doa-doa orang yang masih hidup. Ini keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ini yang pertama, bid'ah dalam bentuk i'tiqad atau keyakinan. Kemudian yang kedua, bid'ah dalam ibadah. Ya, bid'ah dalam ibadah. Maksudnya bagaimana? Yaitu bid'ah yang memang tidak ada asalnya sama sekali dari Rasulullah SAW. Maka bid'ah dalam ibadah ini ada empat gambaran. Ya, yang pertama yaitu bid'ah yang terjadi pada inti ibadah, pada intinya. Ya, misalnya melakukan perayaan yang dimana perayaan ini tidak dirayakan oleh Nabi dan para sahabat. Ini intinya. Ya. Kemudian yang kedua, bid'ah ini terjadi dalam penambahan ibadah. Penambahan ibadah. Contohnya bagaimana? Ada orang sholat subuh 3 rakaat. Ini jelas-jelas bid'ah. Ada orang sholat maghrib 4 rakaat. Ini jelas-jelas bid'ah. Karena menambahkan rakaat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Begitu pula misalnya zikir. Setelah sholat kan zikirnya kita tasbih berapa kali? Berapa kali? 33. Kalau ada orang yang nambahi sampai 50, maka ini dikatakan apa? Bid'ah. Ini perkara yang baru. Kalau ngantuk gimana? Kita zikirnya sambil ngantuk, akhirnya nggak kebelabasan ya. Nggak kehitung. Ini kalau memang ngantuk ini dimaafkan ya. Yang bahaya itu kalau disengaja. Kita tambahi. Saya kurang, 33 ini kurang, nggak puas. Ditambahi sampai 50. Jadi jangan. Karena ini sudah dituntunkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ya, zikir dengan tata cara ibadah tertentu, tata caranya. Ya, tata caranya. Jadi kalau Nabi, itu kalau beliau selesai sholat, zikirnya sendiri-sendiri. Tidak dikomandoi, tidak dipimpin. Dengan suara yang lirih. Maka kalau ada selain itu, maka dikatakan perkara-perkara yang baru. Kemudian yang keempat, bid'ah dalam mengkhususkan waktu dalam beribadah yang tidak dikhususkan oleh Nabi. Seperti orang-orang tertentu mengkhususkan ziarah kubur. Ziarah kubur ini ibadah. Kenapa ziarah kubur ini ibadah? Karena Rasulullah SAW yang memerintahkan kita. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha. Maka sekarang lakukan ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Jadi ziarah kubur ini ibadah. Dan ini bisa dilakukan kapanpun. Tidak harus waktu ini, tidak harus waktu itu. Jadi kalau kita mengkhususkan ziarah kubur pada waktu-waktu tertentu, maka ini dikategorikan apa? Bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan.
Ya, karena Rasulullah tidak pernah mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk ziarah kubur. Kapanpun, kalau hati kita keras, kalau hati kita terlalu sibuk dengan dunia, kalau mata kita nggak pernah nangis ketika baca Al-Quran, mungkin ini adalah salah satu tanda-tanda bahwasanya hati kita keras. Maka kita ziarah kubur untuk mengingat mati, mengingat kehidupan akhirat, supaya hati kita lunak, supaya hati kita lembut, supaya kita lebih bersiap-siap dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu yang tidak dikhususkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir sebagai penutup untuk pembahasan kita pada sore hari ini, mengapa seseorang itu jatuh dalam perbuatan bid'ah? Ya, kan bid'ah ini nyata, ada. Jadi bid'ah ini bukan hanya khayalan, tapi ada, terjadi. Kenapa ada seorang muslim dan muslimah yang terjatuh atau terperosok dalam lubang-lubang bid'ah? Maka yang pertama disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, beliau seorang ulama di Saudi Arabia. Maka sebab orang itu jatuh dalam perbuatan bid'ah, jatuh dalam perkara-perkara yang baru, yang pertama adalah karena kebodohan. Ya, karena apa? Karena kebodohan terhadap syariat Islam, bodoh terhadap sunnah-sunnah Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Oleh karena itu para hadirin, maka kita terus harus bersemangat untuk menuntut ilmu, supaya kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ini dengan belajar. Belajar kepada guru-guru yang berkomitmen untuk mengajarkan sunnah, mengajarkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman generasi terbaik, yaitu generasi sahabat. Kemudian yang kedua, seseorang itu jatuh dalam perbuatan bid'ah, yang kedua karena mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Orang itu kadang sudah tahu ini bid'ah, ini terlarang, ini tercela, ini sesat, ini perkara yang dia adakan, tapi dia berat untuk meninggalkan bid'ahnya karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena takut ditinggalkan oleh pengikutnya, karena takut ditinggalkan oleh jamaahnya, karena takut ini dan itu, ini bahaya, ini hawa nafsu. Ya, jadi hawa nafsu kalau dituruti itu bisa membutakan mata seseorang dari mengikuti kebenaran. Ya, ya, ini hati-hati dari mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian, ikutilah Al-Quran. Apa jawaban mereka? Qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya, kami mengikuti ajaran nenek moyang kami, mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, jadi sebab yang kedua kenapa orang itu jatuh dalam perbuatan bid'ah adalah mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, di antara sebab-sebab orang itu jatuh dalam perbuatan bid'ah, yang ketiga adalah fanatis. Ya, fanatik atau ta'assub kepada golongan atau figur-figur tertentu. Fanatik atau ta'assub pada sosok-sosok tertentu, figur-figur tertentu. Yang itu adalah figur-figur yang tidak berkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus soleh. Ya, ini sebab yang ketiga kenapa orang itu jatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya, ini harus kita hindari sebab-sebab tersebut, yaitu kebodohan, kemudian mengikuti hawa nafsu, kemudian yang ketiga adalah fanatis atau fanatik terhadap orang-orang tertentu yang jelas-jelas menyimpang dari tuntunan Rasul SAW dan para sahabat. Para jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan yang paling parah ketika orang itu berbuat bid'ah, baik itu dalam masalah keyakinan atau ibadah, orang-orang yang berbuat bid'ah ini dikhawatirkan mereka akan terusir dari telaga Nabi SAW. Ya, jadi di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu ada telaga. Ya, ada haud, telaganya Rasul SAW yang airnya itu lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Barang siapa yang meminum satu teguk dari telaganya Rasul, itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, semua umat Nabi Muhammad SAW itu bisa minum dari telaga tersebut, kecuali orang-orang yang sengaja merubah ajaran Nabi Muhammad SAW dengan melakukan amalan-amalan bid'ah. Ini orang yang seperti ini terancam tidak bisa minum
dari telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat rugi dan sangat menyedihkan kalau ada umat beliau yang itu terusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita berusaha bersabar, kita berusaha untuk istiqomah, kita berusaha untuk komitmen terus meniti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa minum air dari telaga kemuliaan, yaitu telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas sunnah, di atas tauhid, dan menjauhkan kita, menghindarkan kita dari perkara-perkara yang baru, perkara-perkara bid'ah yang itu jelas-jelas sesat dihukumi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang menyinggung, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.